Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Naila Temarhut dengan NIM 2303070050. Saya dari jurusan Tadris Bahasa Inggris kelas B semester 3. Saya di sini akan menjelaskan tentang mampu memahami supervisi pendidikan. Lihat dari sudut etimologis, supervisi berasal dari kata super dan vision, yang masing-masing kata itu berarti atas dan penglihatan. Jadi, supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai penglihatan dari atas. Melihat dalam hubungannya dengan masalah supervisi dapat diartikan dengan menilik, mengontrol, dan mengawasi. Jadi, supervisi ialah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Orang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor. Tujuan supervisi pendidikan: 1. Membantu guru agar dapat lebih mengerti atau menyadari tujuan-tujuan pendidikan di sekolah dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan itu. Yang kedua, membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti kebutuhan masalah-masalah yang dihadapi siswanya, supaya dapat membantu siswanya itu lebih baik lagi. Yang ketiga, untuk melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara demokratif dalam rangka meningkatkan kegiatan-kegiatan profesional di sekolah dan hubungan antar staf yang kooperatif untuk bersama-sama meningkatkan kemampuannya masing-masing. Yang keempat, membantu guru untuk menemukan kesulitan belajar murid-muridnya dan merencanakan tindakan-tindakan perbaikan. Yang kelima, menghindari tuntutan-tuntutan terhadap guru yang di luar batas tidak wajar, baik tuntutan itu datangnya dari dalam sekolah maupun dari luar masyarakat. Fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama, 1. Mengkoordinir semua usaha di sekolah. Yang kedua, melengkapi kepemimpinan sekolah. Yang ketiga, memperluas pengalaman guru-guru. Yang keempat, menstimulasi usaha-usaha yang kreatif. Yang kelima, memberi fasilitas dan penilaian yang terus-menerus. Yang keenam, menganalisis situasi belajar mengajar. Yang ketujuh, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota staf. Yang kedelapan, memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi dalam merumuskan tujuan-tujuan dan meningkatkan kemampuan mengajar. Jenis-jenis supervisi pendidikan. Yang pertama, supervisi administrasi. Supervisi administrasi adalah kegiatan pembinaan yang dilakukan untuk memperbaiki situasi administrasi pengajaran. Supervisi administrasi bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya manusia dan material untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Yang kedua, supervisi akademik. Supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan untuk membantu guru dalam mengembangkan kemampuannya. Pengelola proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran sehingga kompetensi peserta didik dapat mencapai hasil yang optimal. Yang ketiga yaitu supervisi lembaga. Supervisi lembaga adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja atau nama baik sekolah. Supervisi lembaga dapat dilakukan dengan mengawasi berbagai aspek di sekolah, seperti sarana dan prasarana, proses pembelajaran, kualitas lulusan, hubungan dengan masyarakat. Yang keempat yaitu supervisi konvensional. Supervisi konvensional adalah model pengawasan dan pembimbingan kinerja guru yang bersifat tradisional. Ciri-ciri supervisi konvensional antara lain yaitu 1. Pengawas memiliki kewenangan untuk menentukan masa depan sekolah dan infrastruktur. Yang kedua, perilaku supervisi bersifat inspeksi untuk mencari kesalahan. Yang ketiga, kadang-kadang bersifat mematai-matai. Yang kelima yaitu supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah proses pembinaan dan pengawasan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Supervisi dilakukan oleh kepemimpinan pendidikan seperti kepala sekolah, pengawas sekolah, atau guru senior.
Yang keenam yaitu supervisi artistik. Supervisi artistik adalah pendekatan holistik dalam supervisi yang menekankan pada sensitivitas, persipitas, dan pengetahuan supervisor. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap supervisi pengajaran yang menggunakan pendekatan ilmiah. Yang ketujuh yaitu supervisi klinis. Supervisi klinis adalah proses pertemuan antara supervisor dan guru untuk membahas hal-hal terkait mengajar di kelas. Tujuannya adalah untuk membantu guru mengembangkan kompetensi mengajarnya dan memperbaiki proses pengajaran. Adapun peran supervisi pendidikan, yang pertama, koordinator program belajar mengajar, yang kedua, konsultan yang membantu guru mengkonsultasikan masalah yang dialami, yang ketiga, pemimpin kelompok yang membantu mengembangkan potensi kelompok guru, yang keempat, evaluator yang membantu guru menilai hasil dan proses belajar.